Halo, balik lagi di YouTube channel Clinomic. Aku perhatiin banyak banget nih teman-teman yang baru gabung di YouTube-nya Clinomic. Salam kenal, aku Dinia, aku founder Clinomic. Clinomic sendiri adalah sebuah social media platform yang banyak ngebahas topik seputar hidup lestari dan cuan lestari plus mini responsible house karena ini memang rumah sekaligus kantornya Clinomic gitu. Dan aku sehari-hari sebenarnya kerjanya sebagai pengacara atau advokat. Jadi aku udah berprofesi sebagai pengacara hampir 13 tahun. Dan Clinomic ini tuh sebenarnya kayak side hustle yang nggak sengaja tiba-tiba viral gitu deh. Anyway, di video kali ini aku mau ngebahas beberapa hal karena bulan Maret adalah bulan yang spesial banget buat aku. Jadi bulan Maret itu adalah bulan ulang tahun aku plus bulan ulang tahunnya Clinomic juga gitu. Karena aku pertama kali posting di Clinomic itu tanggal 6 Maret 2018. Has been a long way since that very first post, dan aku sendiri awalnya ngepost di Clinomic itu dan bikin akun ini sebenarnya pengen simply because mau mendokumentasikan perjalanan pribadi aku untuk hidup lebih peduli lingkungan gitu. Dan semakin kesini juga aku punya misi baru, yaitu aku pengen mengkurasikan brand-brand atau bisnis-bisnis yang punya misi kepedulian lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Makanya kita punya hashtag cuan lestari. Terus di bulan ini juga kita mau launching buku yang aku sama Aldi udah tulis hampir 1,5 tahun lamanya, yaitu Hemat Sampah Pangkal Kaya. We'll talk more about this book later on this video, tapi lihat ini dulu ya. Clinomic berawal dari sebuah akun iseng Instagram dan toko online kecil-kecilan yang aku bikin untuk belajar dan mempraktekkan gaya hidup peduli lingkungan. Waktu itu topik ini belum banyak dibahas di media sosial. Karena banyaknya minat dan dukungan dari teman-teman, Clinomic dalam waktu singkat langsung bertransformasi menjadi sebuah usaha di bawah PT Clinomic Jaya Global. Waktu ngerjain Clinomic, aku nggak nyangka banget kalau banyak banget orang-orang yang ternyata tertarik untuk membahas topik ini, dan aku juga punya kesempatan untuk ketemu berbagai macam komunitas dan teman-teman yang juga punya minat yang sama. Meskipun akhirnya usaha online shop kami udah tutup karena satu dan lain hal, kami bersyukur banget karena keputusan tersebut justru membukakan pintu untuk berbagai kolaborasi dengan pihak lainnya, dan kami pun dapat fokus menjalankan hal yang benar-benar kami enjoy, yaitu bikin konten. Kami pun bisa rutin posting video di channel ini sehingga channel ini pun bisa berkembang. Dan kami berkesempatan untuk menulis buku bareng Alex Media Kopuntindo. Aku dan Aldi mengerjakan proyek buku ini selama hampir 1,5 tahun. Semua ilustrasinya kita bikin sendiri loh. Gak sabar banget untuk kalian lihat buku ini secara langsung. Jadi buku ini menggambarkan pengalaman pribadi aku dan suami aku tentang gimana proses kita belajar untuk hidup lebih peduli lingkungan. Dari mulai awal kita belajar tentang zero waste itu apa, terus belajar praktekin, implementasi yang kita lakukan, cerita failnya kita kayak gimana, small winningnya kita gimana, sampai akhirnya kita cerita juga bahwa ternyata manfaat yang kita rasain secara finansial ya terutama itu banyak banget dengan menerapkan si gaya hidup minim sampah ini gitu. Awalnya buku ini sebenarnya tadinya mau bahas tentang a day in the life of zero waste lifestyle gitu. Tapi makin kesini ternyata sejalan juga sih dengan prinsip ekonominya Clinomic ya, karena Clinomic itu sebagai brand kan emang selalu punya aspek cuannya di situ, makanya kita punya hashtag cuan lestari dan sebagainya. Akhirnya itu yang membuat kita pengen ngangkat angle finansial, yaitu hemat sampah pangkal kaya gitu, karena kita pengen ngasih tahu dan ngasih lihat ke teman-teman bahwa sebenarnya ada dampak langsungnya loh dan manfaat langsungnya dengan menerapkan gaya hidup yang minimalis dan hemat sampah ini. Bisa dapat book deals dari Gramedia sih sebenarnya aku juga nggak tahu. Jadi setelah hampir 1 tahun konsisten bikin konten di Instagramnya Clinomic dan website Clinomic, one day editor kita Mbak Megi kirim DM ke Instagramnya Clinomic, terus and then dia cuma bilang, "Hai, gue Megi dari Alex Media, gue tertarik bikin buku bareng kalian, mau apa enggak?" gitu. And then ya udah, that's it, and kita bilang mau, and then ya udah, prosesnya sendiri sebenarnya mudah banget. Jadi kita ketemu, kita brainstorming, dia nanya kalian kepikiran nggak mau bikin buku apa, bla 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 bla, terus kita langsung propose outline dari bukunya, mereka setuju, abis itu kita langsung mulai nulis.
Menarik adalah karena kami menulisnya kan saat berganti masa ya, waktu itu belum COVID, tahun 2019 menjadi masuk kita ke very unfortunate event ini ya. Saat masuk ke COVID ini kami introduce beberapa ide yang sesuai dengan masa waktu itu gitu ya, kayak misalnya masker, kemudian work from home, yang kemudian kami harus melihat lagi balik ke depan gitu ya, apa yang kami telah tulis apakah sudah sesuai atau belum. Mudah-mudahan sih udah ya. Ilustrasi yang di sini memang kami yang buat semua ya, hampir semua, mungkin 99% karena ada satu yang copy paste. Hanya memang saya nggak mau ikutan membuat ilustrasi karena menurut saya stylenya Denia itu udah distinct, udah ada stylenya sendiri gitu. Nah, tapi kemudian karena perlu dipercepat gitu ya, dan juga ada permintaan dari Denia untuk membantu, jadi saya coba untuk ikutan terakhir dalam proses pembuatan buku ini. Nah, saya nggak akan ngasih tahu yang mana, tapi sebenarnya sih ada perbedaannya antara ilustrasi yang saya buat dengan yang Denia buat, tapi saya coba membuat lebih mirip gitu ya, mudah-mudahan nanti nggak ketemu. Cuman kalau ada yang ketemu, kasih tahu deh. Konsepnya dari gue nih, covernya. Waktu itu Mbak Meggy terakhir udah masuk semua skripnya, udah mau cetak. Mbak Meggy minta cancel cover. Waktu itu gue bikin 3 jenis, terus kami berdua ngobrol. Kami setuju ajuin yang seperti ini. Intinya kita ingin ngasih tahu seluruh ilustrasi yang kami buat nih di dalam buku. Tapi kemudian prosesnya juga lucu sih. Jadi kami kasih, terus kemudian kurasi lagi sama Mbak Meggy, oh ini ada yang kurang ini, itu. Akhirnya ada beberapa ilustrasi nih sebenarnya yang di depan ini yang nggak ada di dalam. Cari deh. Dulu ngerjainnya awalnya itu pagi banget, jadi bangun pagi subuh, terus mulai ngerjain tuh riset, kemudian nulis, terus aja 1 jam tiap pagi sebelum berangkat kantor. Waktu itu kan masih kantor tiap hari ya, berangkatnya jam 6:30, jadi 6:30 itu mesti udah selesai. Di 6:30, 6:30 tuh ngerjain ini 1 jam setiap hari. Kadang-kadang kesel kalau misalnya dalam 1 jam itu nggak nulis apa-apa karena keasikan baca-baca yang untuk riset itu. Nah kemudian kalau untuk ilustrasi itu ngerjainnya lebih banyak malam karena nungguin anak-anak tidur supaya mereka kami nggak rebutan iPad-nya. Buku ini untuk menceritakan kegiatan sehari-hari kami di rumah yang bertema berbuat baik untuk lingkungan, tapi nggak hanya untuk lingkungan alam, tapi juga lingkungan sosial di sekitar kami. Karena memang banyak yang bisa kita lakukan untuk mereka di sekitar kita dan juga untuk lingkungan kita di mana kita tinggal. Kami berprinsip kalau ada yang baik mesti kami ceritakan gitu. Nah, mudah-mudahan bisa jadi contoh aja gitu, alternatif gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh para pembaca di rumah. Itu dia sedikit cerita behind the scene dari buku Hemat Sampah Pangkal Kaya dan perjalanan Klinomik selama 3 tahun ini. Kalau kamu tertarik untuk membeli buku ini, kamu bisa mulai pre-order bukunya lewat Shopee official store-nya Gramedia. Kalau kamu beli pas pre-order, kamu dapat diskon 20%. Thanks for watching ya guys. Subscribe dan like video ini. Thank you.